Hi guys, how are you today? I hope you are all fine. So today we are going to learn about present perfect tense. Nah, jadi apa sih present perfect tense itu? Apakah dia digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang dilakukan secara perfect atau sempurna? Jadi bukan ya. Present perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sudah atau belum terjadi. Ingat ya, sudah atau belum terjadi, di mana keterangan waktunya itu yang spesifik tidak terlalu diperlukan. Berbeda saat kalian belajar simple past tense, di mana keterangan waktu yang spesifik itu diperlukan ya. Contohnya, at 2 p.m. keterangan waktunya yang menunjukkan pada pukul 2 siang. Tetapi dalam present perfect tense kalian nanti akan membutuhkan yang namanya pertama, since. Artinya adalah sejak. Selain since juga akan membutuhkan for. For adalah selama. Jadi nanti itu durasinya, misalnya for 2 years, selama 2 tahun. Tanpa perlu menjelaskan dari kapan kita memulai itu secara spesifiknya. Gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke common adverbs yang sering digunakan dalam present perfect tense. Yang pertama ada kata ever. Nah, ever ini artinya adalah pernah, gitu ya. Jadi dia digunakan untuk menekankan bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kata never. Never adalah kebalikan dari ever ya. Kalau ever tadi kan pernah, kalau never berarti tidak pernah. Kemudian yang ketiga adalah already. Already digunakan untuk menekankan bahwa kamu sudah menyelesaikan suatu peristiwa atau aktivitas. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yet. Yet itu untuk menekankan bahwa aktivitas tersebut belum selesai. Gitu ya. Kemudian just yang menunjukkan baru saja terjadi atau dilakukan atau diselesaikan. Kemudian still, masih. Oke, sudah paham untuk common adverbs dari present perfect tense? Kalau udah, kita lanjut ke formula. Nah, formula ini rumusnya dari present perfect tense ya. Jadi ada yang positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif, caranya seperti apa sih membuat present perfect tense kalimat positif? Yang pertama, kalian akan membutuhkan subjek. Subjek itu apa aja sih kak? Loh, subjek itu adalah I, you, they, we, she, he, it. Atau bisa juga menggunakan subjek nama ganti atau kata ganti ya. Contohnya Mr. Jacob. Kalau Mr. Jacob berarti kata gantinya apa? He. Seperti itu ya. Kemudian setelah kalian memasukkan subjek, kalian akan membutuhkan has atau have. Kapan kak kita membutuhkan has? Kapan kita membutuhkan have? Has digunakan saat subjeknya adalah she, he, dan juga it. Nah, she, he, it. Terus kalau misalnya subjeknya itu Mr. Jacobson, kayak yang tadi, berarti apakah dia ikut has? Benar sekali jawabannya. Jadi dia menggunakan has karena Mr. Jacob kata gantinya adalah he. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan have? Kalau have itu digunakan saat subjeknya adalah I, you, they, we. Nah ini ya. Atau kalian juga bisa menyingkatnya sebagai Ayu Dewi. Nah mungkin kalian punya teman yang namanya Ayu Dewi. Bisa nih diingat-ingat ya. Ayu Dewi berarti pakai yang have. Atau kalau kalian yang tinggal di Surabaya seperti kakak, bisa juga
menyingkatnya menjadi Ayu Dewe gitu ya. Oke, kalau misalnya Mr. Jacobson and Mr. Robert, gimana tuh Kak? Kalau ada 2 orang, berarti kata gantinya apa tuh dari kalimat ini? They ya. Nah, karena ada 2 orang berarti kan menjelaskan mereka, maka kalian menggunakan have. Setelah has atau have sudah kalian masukkan, kalian akan membutuhkan verb 3 jika ada kata kerjanya. Kemudian kalian akan membutuhkan been jika tidak ada kata kerjanya. Seperti itu. Untuk yang negatif, kalian akan membutuhkan not setelah has atau have ya. Untuk yang interrogatif, kalian pindah has atau have yang awalnya itu di tengah-tengah ini ya, kalian rubah menjadi yang terdepan. Nah, itu ya. Kemudian kalian tambahkan subjeknya diikuti dengan verb 3 atau been. Oke, sampai sini paham untuk formulanya? Good. Sekarang kita coba latihan soalnya ya dari present perfect tense. Yang pertama ada soal I dalam kurung do titik, walaupun ini bergaris ya, anggap aja ini titik, my homework. Berarti ini kan kalau dalam bahasa Indonesia diartikan saya sudah menyelesaikan PR saya, itu kan? Nah, berarti tadi setelah subjek kita membutuhkan apa? Membutuhkan has atau have. Lalu kita lihat dulu subjeknya. Subjeknya adalah I. I berarti tadi ikut yang have ini ya. Berarti kita masukkan have. Nah, setelah have kita membutuhkan verb 3 atau been seperti itu. Kemudian kita lihat di sini do, apakah dia termasuk kata kerja? Benar ya, dia termasuk kata kerja. Karena kalian melakukan sesuatu itu, mengerjakan PR. Jadi verb 3 dari do adalah done. Nah, ini udah selesai ya soal yang pertama. I have done my homework. Good. Next question. Titik-titik she dalam kurung B, titik-titik there. Wah, ada tanda tanyanya nih ya. Misteri nih, suatu misteri karena ada tanda tanya. Berarti kita menggunakan rumus yang mana kalau ada tanda tanyanya? Nah, kita menggunakan rumus yang ini ya, yang terakhir. Seperti tadi, kita harus melihat subjeknya terlebih dahulu. Karena subjeknya adalah she, maka kita butuh has atau have. Has ya, tadi ini ya. Oke, kita tulis has. Setelah has atau have membutuhkan subjek. Subjek sudah ada. Kemudian verb 3 atau been. Di sini dia itu tulisannya adalah be. Berarti bukan kata kerja. Maka be di sini kita rubah menjadi been. Nah, ini ya. Beres nih. Has she been there? Sudahkah dia di sana? Tuh ya. Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir ya. The children dalam kurung cry, kemudian ada kata not, titik-titik yet. Ada kata not berarti kan negatif ya, yang artinya kan enggak atau belum gitu ya nanti. Karena di sini subjeknya adalah the children, maka kata gantinya adalah they. Seperti itu ya. Kita lihat. They sudah dimasukkan, kemudian kita butuh has atau have. Karena they, maka kita butuh have ya. Kita tulis have-nya. Kemudian ada kata not, kita tulis juga di situ setelah have. Ini ya. Bisa kita singkat sebagai haven't. Nah, ini ya, haven't. Kemudian kita masukkan kata kerjanya menjadi verb 3. Oke, cry berubah menjadi cry. Nah, ini coba kita artikan ya. The children haven't cried yet. Anak-anak belum menangis. Nah, sampai sini kita rangkum lagi ya. Apa sih tadi present perfect tense itu? Jadi present perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas yang sudah atau belum terjadi.
dengan keterangan waktu secara spesifiknya itu tidak begitu diperlukan. Kemudian untuk membuat present perfect tense, kita membutuhkan subjek diikuti dengan has atau have, tergantung subjeknya. Ingat, I, you, they, we menggunakan have, she, he, it menggunakan has. Kemudian menambahkan verb 3 jika ada kata kerjanya. Kemudian menggunakan been jika tidak ada kata kerjanya. Untuk kalimat negatif kita membutuhkan subjek, kemudian has atau have seperti yang positif tadi. Kemudian ditambahkan not untuk menegaskan bahwa dia termasuk kalimat negatif. Setelah not kalian membutuhkan verb 3 atau been. Yang terakhir untuk interrogatif kalian membutuhkan has atau have yang pertama-tama, kemudian diikuti dengan subjek, dan terakhir diikuti dengan verb 3 atau been-nya. Ini kelupaan ya, tanda tanyanya karena dia merupakan kalimat tanya. Oke guys, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau ingin ditanyakan silakan komen di bawah. Oke, thank you, see you.